teman-teman semua. Teman-teman semua, bertemu lagi bersama kami ada Valen, Vivia, Dedis, Nathaniel, dan saya sendiri. Hari ini saya juga ditemani oleh Kak Sylvia Yohatin. Ada apa ya hari ini? Ya, tepat di hari Senin 19 September di Museum Negeri Siginjai, kami dan teman-teman kita dari kelas 5C tengah berada di museum ini. Apa yang kami lakukan? Benar, berkunjung ke museum untuk bersama-sama belajar mengenal semua yang ada di sini. Khususnya pameran mengenai peradaban Melayu dengan tema mengangkat batang terendam untuk selamatkan Sungai Batanghari. Udah gak sabar kan? Yuk langsung saja ikuti kegiatan kami hari ini di Museum Siginjai. Saksikan ya. Nah, di sini juga terdapat artikel arkeologi Melayu Jambi dan juga di sini terdapat penemuan Di sekitar Candi Muara Jambi. Nih bisa dilihat mangkok ini digunakan untuk makan sayuran seperti zaman sekarang. Tapi ini modelnya zaman dulu. Nih, ini juga piring seperti untuk wadah makanan dan hiasan. Ini buli-buli digunakan untuk wadah garam pada zaman dahulu. Beda banget ya sampai sekarang. Ini juga terdapat puing kapal. Puing kapal ini untuk mengikat tali kapal. Nah, ini dibuktikan kalau di sekitar Candi Muara Jambi terdapat anak sungai. Nah, bisa dibuktikan dengan puing kapal ini. Ini bata candi adalah bahan pembuatan Candi Muara Jambi. Nah, di sini bisa dilihat kamera dekat fragmen perahu ya, fragmen perahu. Nah, di sini terdapat artikel perkebunan, pertambangan dan perdagangan, bisa dibaca ya. Nah, di sini terdapat pakaian Melayu di pantai timur di sekitar ya. Nih, silakan dibaca kamera. Ini sarung songket, kemungkinan dibuat pada awal abad ke-20. Ini banyak kalau mau jelasinnya. Nah, terlihat di sini ada pakaian Melayu Pantai Timur dan juga ada selendang songket. Bahan dasarnya benang katun berwarna merah, badan disungkit benang emas. Ini ya contohnya. Nah, di sini juga ada baju kebaya Melayu. Ini ada baju. Nah, di sini ada koleksi uang ya. Koleksi uang bisa dilihat. Ada bank logam Cina, bank logam Kesultanan Jambi, mata uang logam VOC, logam cap ayam, bank logam 2,5 sen ya, gulden. Tuh bisa dilihat semua. Tuh bisa dilihat ya di sana. Nah, di sini terdapat jenis-jenis ukiran-ukiran kayu dari rumah adat. Ini terdapat ukiran kayu, dia dibuat dari ini. Nah, di sini terdapat juga ukiran kayu yang dibuat dari kulit terawang motif flora ya, diberi warna kuning, emas, dan merah. Nah, di sini juga terdapat lapik, fungsinya untuk tempat duduk pada saat upacara adat. Dan juga di sini terdapat kampie atau tas, fungsinya untuk membawa makanan ke sawah dan ladang. Nah, di sini ada timbangan nih. Ini barang-barang timbangan VOC. Nih.
Ini ada timbangan satu set nih yang digunakan untuk penimbangan barang. Ini ada timbangan juga nih atau berfungsi untuk menimbang obat-obatan dan bahan kue rumah tangga. Tuh bisa dilihat bentuknya. Ini timbangan emas satu set ini nih digunakan untuk menimbang emas, tuh bisa dilihat. Di sini juga terdapat peralatan penyadap dan pengolahan karet. Nah, Pak, permisi Pak. Ya. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Boleh. Kami dari tim Brolet SSA Fares 2 Jambi ingin bertanya tentang museum ini. Nih, tanya. Pak, di sini apa sih sejarah berdirinya Museum Siginjai? Kalau sejarah berdiri Museum Siginjai mungkin nanti bukan sama Bapak. Kebetulan Bapak ini yang dari Museum Kental Aras. Sudah berapa lama kerja Pak? Sudah berapa lama kerja? Sudah 5 tahun, jalan 5 tahun. Tapi ditaruh di Museum Kental Aras. Kebetulan ada kegiatan ini Bapak ditaruh di sini. Nama Bapak siapa nama? Bapak Fikri ya. Nah, Pak, koleksi yang paling tua di Museum Siginjai ini apa ya, Pak? Kalau koleksi yang paling tua biasanya banyak sekali ya, susah dijelaskan. Biasanya di abad ke-16 Masehi didapat yang paling tua. Oh, makasih ya, Pak. Iya. Oh ya Pak, masih ada satu pertanyaan lagi yang mau kami tanya. Nah nih, apakah Museum Siginjai adalah tempat bagi benda-benda bersejarah dari Provinsi Jambi saja? Ya, kebanyakan kita dapat dari kota Jambi, Provinsi Jambi, ada juga dari kabupaten ya. Benda-benda itu didapat melalui selain dari kita melalui penelusuran ya. Penelusuran biasanya kita mengadakan penelusuran itu ke daerah-daerah mencari koleksi itu. Jadi ketika dapat kita tanya apakah mau dihibah atau mau diganti rugi biasanya. Kita beli gitu maksudnya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Makasih Pak. Ya, Nathan Nyalain Jalwa dan teman saya Denisi Surapurba. Iya. Kami dari tim jurnalistik SD Fares 2 Jambi. Iya. Kami sedang berbicara dengan Bapak siapa? Firdaus. Bapak Firdaus, bolehkah kami mewawancarai Bapak sebentar? Boleh sekali. Bagaimanakah sejarah Museum Siginjai ini, Pak? Jadi peletakan batu pertamanya tanggal 18 Februari 1981. Waktu itu Gubernur Jambi Bapak Dr. Andas Haji Maskun Sofwan SH. Kemudian diresmikannya pada tanggal 6 Juni 1988 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1988 itu Bapak Profesor Dr. Fuad Hasan. Ya. Kemudian dikasih namanya Museum Negeri Provinsi Jambi. Ya. Kemudian adanya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1998 ya. Nama Museum Negeri Provinsi Jambi berubah menjadi Museum Negeri Jambi. Kemudian pada tahun 2012 adanya undang-undang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi semua museum negeri yang ada di Indonesia harus merubah namanya sesuai dengan ciri khas dari provinsi masing-masing. Maka pada tanggal 30 Oktober 2012 gubernurnya waktu itu Bapak Dr. Andas Haji Asambasi Agus MM, nama Museum Negeri Jambi berubah lagi menjadi Museum Siginjai ya. Jadi Siginjai itu adalah keris pusaka ya, yang
terakhir yang dimiliki oleh Kesultanan Melayu Jambi. Apa saja yang ada di Museum Siginjai ini, Pak? Jadi Museum Siginjai adalah museum umum, ya. Koleksinya tuh ada 10 jenis. Mulai dari geologika, batuan, kemudian biologika, hewan-hewan dan tumbuhan, kemudian historika, sejarah, kemudian keempat teknologika, peralatan-peralatan yang pernah digunakan pada zaman dahulu, ya. Kemudian yang kelima etnografika, peninggalan-peninggalan kebudayaan masyarakat Jambi zaman dulu. Keenam seni rupa, yaitu lukisan, ukiran. Yang ketujuh arkeologika, yaitu arca-arca kuno, ya, atau patung-patung kuno. Kedelapan koleksi filologika, tulisan-tulisan kuno atau naskah kuno. Yang kesembilan heraldika dan numismatika, yaitu peninggalan barang-barang kerajaan Melayu sama peninggalan uang kuno. Kemudian yang ke-10 kramologika, yaitu keramik-keramik kuno. Nah, gitu. Apa motivasi dan tujuan Museum Siginjai mengadakan pameran yang berkaitan tentang Sungai Batanghari, Pak? Oh iya. Jadi museum harus dia itu setiap tahun harus membuat kegiatan-kegiatan, ya. Nah, jadi pameran yang diambil dari koleksi-koleksi 10 jenis koleksi tadi yang ada di museum. Itulah tiap tahunnya harus diambil satu dari jenis koleksi itu dijadikan pameran khusus, ya. Jadi kalau sekarang ini tentang peradaban Melayu Jambi, ya, karena Jambi kan memiliki naskah Melayu tertua di dunia, yaitu di Tanjung Tanah Kerinci, ya. Nah, jadi Jambi ini adalah Melayu tertua di dunia. Nah, itulah yang kita ingin perkenalkan kepada masyarakat tentang kerajaan Melayu, ya. Nah, tentang tahun berapa dia berdiri, kemudian tahun berapa dia mencapai masa keemasannya, ya. Nah, itulah motivasi museum, dan juga kita supaya menjaga kebersihan daripada Sungai Batanghari, ya, karena Sungai Batanghari dia kan juga merupakan sumber air minum kita, ya. Nah, sumber kehidupan kita, jadi kita harus menjaga kebersihannya. Apakah pameran semacam ini menjadi agenda rutin sebagai Museum Negeri Jambi, Pak? Ya, ini rutin kita setiap tahun membuat suatu kegiatan pameran khusus, ya. Cuman kalau pameran peradaban Melayu ini bantuan dari pusat, ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dari museumnya sendiri kemarin sudah kita pamerannya itu dari DAK Kementerian Kebudayaan, yaitu tentang piranti saji. Jadi intinya pameran tiap tahun itu pameran khususnya pasti ada untuk memperkenalkan sejarah budaya Jambi, ya. Mungkin yang mau meneliti boleh ke museum, yang berwisata boleh ke museum, ya. Mungkin untuk nama-nama ilmu, jadi masyarakat bisa nambah ilmunya, ya. Serta siapa saja yang dapat berkunjung untuk melihat pameran ini, Pak? Oh, ini pamerannya dibuka untuk umum, ya, untuk umum. Selain itu juga dari pihak museum mengundang sekolah-sekolah dari mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi. Kita undang, kemudian pihak museum juga mengadakan dialog budaya, ya, tentang museum sebagai ruang publik. Sudah itu belajar dialog budaya tentang desain batik Jambi, ya,
kemudian lomba desain batik Jambi, kemudian lomba yeye, lomba bakia, ya. Nah, gitu. Kita juga mengadakan lomba tekulu, ya. Nah, gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih sudah mau kami wawancarai Pak sebagai perwakilan tim jurnalistik SD Festival Jambi Pak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih sudah mau kami wawancarai sekali lagi Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Salam museum. Museum di hatiku. Lantai 3 dari Museum Siginjai. Yuk kita telusuri. Ada barang-barang super sejarah. Tuh bisa dilihat tuh budaya masyarakat Jambi. Ini ada jerat rusa. Nah, di sini juga terdapat senapan ya. Gunanya apa sih, Fanya? Gunanya itu bisa untuk berburu dan lain sebagainya. Parang ya, peralatan gitu. Tuh di sini pohon. Ini apa sih? Nih tuki. Tuh bisa dilihat ya. Adat Melayu ya. Pakaian adat Melayu. Tuh bisa dilihat pakaian adatnya banyak ya. Tuh di sini ada ya adat istiadat masyarakat Jambi. Amben ya, amben. Rumah adat Melayu mempunyai beberapa ruangan, yaitu serambi depan, serambi dalam, serambi tengah atau carok, laren, amben, garang dan dapur. Nah. Kesatuan ruang yang terdiri dari ruang tidur, ruang istirahat, ruang makan, dan ruang berhias pengantin. Dan juga di sini terdapat pelaminan atau putro rena. Di sini juga terdapat tempat tidur. Ini juga ruang yang sangat rahasia bagi setiap individu, adalah ruang kamar tidur karena ruang ini seolah-olah ruang tersembunyi. Tempat tidur masa lalu biasanya terbuat dari bambu dan kayu yang telah diukir sesuai dengan keinginan si pemakai. Nah, itulah keseruan saya dan teman-teman kita dari kelas 5C.